gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu sebaliknya? Aku juga alhamdulillah baik. Kalau lihat kesibukan nih, sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Sekarang kita lagi roadshow di 41 kabupaten kota di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Roadshow di 41 Kabupaten kota. Nah, roadshow itu ngapain aja sih Kak? Jalan-jalan kah atau ngapain gitu? Enggak sih, enggak jalan-jalan. Jadi kita menawarkan program pemenangan untuk kontestan politik untuk mereka yang membutuhkan ya. Program tersebut kalau yang nggak membutuhkan ya kita tawarkan. Maksudnya program yang dimaksud itu program yang kayak gimana sih Kak? Iya kan, kontestan politik itu mereka perlu tools dan sebagainya untuk memenangkan sebuah kontestasi politik ya. Kayak kita menawarkan survei ya kan, karena kita juga sebagai lembaga survei, kita menawarkan survei, kemudian dari hasil survei itu kita menawarkan rekomendasi strategi, bahkan kita juga kompeten untuk melakukan quick count atau hitung cepat di pemilu. Oke, kalau dia konsultan politik itu kerjanya itu ngapain sih Kak? Kalau secara detailnya ya, detailnya itu ngapain aja sih Kak? Ya tergantung permintaannya. Kita sebut aja klien misalnya. Klien minta kita apa? Sebagai lembaga surveinya aja kah? Kalau sebagai lembaga surveinya aja, survei apa yang dikehendaki oleh klien itu? Apakah survei popularitas, elektabilitas, atau survei apa nih? Sehingga hasil survei itu bisa menjadi basic data atau alat ukur untuk mereka menentukan strategi apa yang efektif untuk nanti mereka berkompetisi. Misalnya dari hasil data survei itu pola kampanyenya misalnya harus seperti ini gitu kan, berdasarkan hasil data tersebut, sehingga dalam implementasinya efektif dan efisien, efektif secara langkah, efisien secara anggaran gitu. Sehingga tidak buang-buang anggaran gitu kan, tidak buang-buang uang gitu untuk melakukan kampanye dan sebagainya. Ada lagi yang memang meminta kita sebagai konsultan pemenangan. Nah, konsultan pemenang ini kita lebih kepada memberikan rekomendasi strategi seperti apa yang efektif, berdasarkan data yang kita olah di tiap daerah itu, supaya mereka juga memiliki data yang valid. Karena ini tadi saya nggak sebutkan, kenapa memiliki data yang valid. Kelemahan si kontestan politik ini dari pemilu ke pemilu, bahkan yang incumbent sekalipun, lemah di persoalan data, sehingga mereka tidak mengetahui setelah mereka jadi atau menang itu, mereka tidak mengetahui siapa siapa konstituen mereka, siapa pemilih mereka. Nah, melalui program kita, si kontestan politik ini ketika mereka menang itu bisa mengetahui siapa saja konstituennya karena ada datanya. Datanya juga bisa divalidasi. Itu kelebihan pada program kita. Kemudian ketiga, kita juga kompeten untuk melakukan quick count atau hitung cepat. Nah, yang terbaru adalah quick count pada Pilkada Kabupaten Karawang. Kita waktu press conference itu menyebutkan margin error kita hanya 1%, tetapi aktualnya pada saat hari H kita melakukan hitung cepat, margin errornya 0,1%. Pada saat itu kita umumkan hasil hitung cepat kita pada Pilkada Kabupaten Karawang 2020 atau 2019 ya, itu 60,04%. Seminggu kemudian KPU secara resmi mengumumkan perolehan suara pemenang pada Pilkada Kabupaten Karawang itu 60,05%. Jadi margin errornya di bawah 1%. Agak capek juga ya kalau tidak kerjanya. Suka-dukanya ada nggak sih Kak? Kalau capek sih semua pekerjaan pasti ada capeknya, ya kan? Ya, Tergantung bagaimana kita menikmatinya. Makanya ada orang bilang bahwa pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah pekerjaan yang kita sukai. Nah, tapi terlepas dari itu, tentunya kita juga, saya nggak bekerja sendiri, saya juga ada tim. Di tiap daerah kita punya tim. Secara ini kan
lembaga independen ya. Kita bentuknya perusahaan. Jadi secara perusahaan kita pun ada hierarkinya, ada strukturnya, ada timnya juga yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi ya semuanya terdistribusi dengan baik tugas-tugasnya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi kalau capek sih ya semuanya pasti capek. Ya benar sih ya, pasti yang itu capek. Tapi kalau dia suka mukanya lebih banyak suka atau duka? Sejauh ini kalau saya pribadi sih lebih banyak sukanya ya, karena bagi saya pekerjaan ini menyenangkan. Kenapa? Saya bisa ketemu dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, dengan kata lain, hal itu merupakan investasi networking bagi saya, karena kita banyak silaturahmi dengan orang-orang, sehingga kemanapun kita pergi kita selalu ada kawan. Apalagi kalau yang next level dari perkawanan itu kayak kita punya kawan tapi rasa saudara, yang tadinya klien kita kemudian jadi hubungannya baik, jadi kawan, kemudian kayak berapa saudara, sehingga ya ini sih pekerjaan yang menyenangkan karena kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda suku, berbeda-beda daerah, berbeda karakter, dan sejauh ini menyenangkan sih. Jadi konsultan politik itu udah megang pemilu yang mana aja sih Kak? Pileka, pilkada, pilpres mungkin? Kita bahkan sampai pilkades. Oke. Kecuali pilpres ya. Kalau pilpres memang sampai saat ini saya dan tim belum memutuskan untuk ikut nimbrung di pilpres. Kita main di pilkada sampai gubernur, kemudian ya pilkada kabupaten dan provinsi, berarti bupati dan gubernur ya. Kemudian pileg, dari mulai pileg RI, provinsi sampai kabupaten atau kota, bahkan sampai pilkades. Nah, tentunya kan beda-beda, masing-masing penanganannya beda-beda. Kalau pilkada bagaimana, kalau pileg bagaimana, kalau pilkades bagaimana. Nah, secara kerja pun masing-masing juga beda-beda kebutuhannya. Ada yang tadi saya sebutkan di awal, ada yang memang hanya butuh surveinya aja, ada yang butuh rekomendasi strateginya, ada yang butuh quick count-nya, ya tergantung kebutuhan. Tapi setidak-tidaknya 3 hal tadi itu kompetensi kita di situ di antaranya. Oke, kalau ngomongin pemilu dan pilpres ya, katanya nih ada isu yang beredar di masyarakat mengenai 3 periode. Kapan-kapan kayak gimana sih? Nggak masalah sih mau berapa periode pun selama sesuai dengan aturan. Ya kan negara kita mengatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 7 itu menyatakan bahwa nanti koreksi kalau salah ya, menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden boleh mencalonkan kembali dan hanya 1 kali dia terpilih. Artinya maksimal itu 2 periode ya, dari yang masa jabatan sekarang kemudian kalau mencalonkan lagi terpilih gitu. Dan itu sudah diatur di undang-undangnya. Jadi kalau ada isu 3 periode ya harus dirubah dulu undang-undangnya. Dan itu ada mekanismenya yang mengatur itu dan tidak mudah, ini butuh proses yang panjang gitu. Tapi mungkin nggak 3 periode itu terjadi? Belum lama ini kita kalau lihat di media secara tegas Presiden Jokowi menyatakan bahwa tidak akan terjadi 3 periode. Itu yang pertama. Berarti kan sudah tidak ada keinginan dari dia untuk 3 periode. Kalau bicara mungkin tidak mungkin kan kita bicaranya probabilitas. Tentunya dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, sangat mungkin. Tapi balik lagi aturannya dulu diatur sedemikian rupa. Dan dalam konteks kepentingan apa dulu nih 3 periode, perihal kedaruratan kah atau apa gitu kan. Ini juga harus melihat dari kaca pandang objektif masyarakat, tidak berdasarkan pada kepentingan golongan tertentu gitu. Tapi kan gara-gara isu ini beredar, banyak banget masyarakat yang pro dan kontra sampai timbul debatan di antara kubu A dan kubu B. Tanggapan Kakak sebagai konsultan politik gimana sih? Ya, saya melihat
ini sebagai satu hal yang wajar ya, karena politik itu dinamis ya. Perdebatan suatu hal yang wajar selama tidak memprovokasi rakyat ya dalam kaitan perdebatan itu sebagai elaborasi atau dialektika pemikiran masing-masing, sah-sah saja karena setiap orang kan punya pandangannya masing-masing dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada orang tertentu. Dan dalam menyampaikan pendapat pun kan kita dilindungi oleh undang-undang selama dengan cara-cara yang baik dan benar gitu kan. Jadi siapapun terlibat pada perdebatan dalam konteks itu, saya melihatnya wajar-wajar saja gitu kan. Karena kan beda pandangan, apalagi kan beda partai misalnya, kita sebut saja begitu, tentunya kan beda tujuan, beda visi misinya, beda cara pandang gitu kan. Dan sejauh ini masih dinamis. Akan sebagai konsultan, kalau melihat cara pandang masyarakat mewajarkan dong untuk pola pikir yang pro-kontra ini, wajar kan? Ya, tadi saya bilang wajar. Ketika masih di ranah pikiran, wajar. Tapi ketika sudah lebih jauh ke ranah tindakan, misalnya perbedaannya ini menjadi distorsi di lingkungan masyarakat, nah itu yang tidak wajar. Karena kita juga harus saling menghargai pendapat orang, gitu kan. Berdebat untuk menyamakan persepsi atau kemudian menjadi sebuah konklusi dalam perdebatan itu sehingga menjadi rujukan pemikiran, ini sah-sah saja selama perdebatan itu tidak memperuncing tadi kubu-kubuan sehingga terimplementasikan dalam tindakan. Itu yang salah. Misalnya kubu A dengan kubu B dalam ranah pikiran tidak sepaham, kemudian makin jauh ke dalam ranah tindakan sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak kondusif. Nah, itulah yang salah gitu. Ya, sejauh ini kondusif dan masih dalam ranah pikiran sah-sah saja menurut saya. Cara meredam pro kontra dalam isu masyarakat jadi ini gimana sih Kak? Meredam ya, jadi biar nggak terlalu panas nih. Ini untuk saya pertanyaannya. Nah, kalau saya tidak pada kapasitas itu untuk meredam pandangan masyarakat terhadap isu-isu apapun ya di Indonesia. Mungkin ini adalah kewajiban pemerintah, dalam hal ini presiden, dan saya rasa presiden sudah melakukan itu secara tegas. Presiden Jokowi di media sudah menyatakan bahwa tidak akan terjadi penundaan pemilu dan 3 periode. Yang mudah-mudahan itu pernyataan yang konsisten dan tidak ada hal-hal lain gitu kan dalam pernyataan itu, dan kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Jadi kalau isu yang beredar ya biarkan saja sewajarnya seperti itu. Selama tadi saya bilang tidak ada distorsi dalam tindakan-tindakan masyarakat. Oke, seru juga ya kalau ngomongin politik itu ya. Ada seru dan. Nah, saya tanya dulu, menurut kamu gimana 3 periode? Oke, kalau menurut aku ya, saya cukup puas dengan kinerja Pak Presiden, tapi cukup untuk 2 periode saja. Sesuai dengan aturan yang ada dong. Saya orangnya ikut aturan aja. Tuh, ya kan undang-undang dibuat, peraturan dibuat itu untuk dipatuhi. Benar. Jadi cukup 2 periode saja. Oke. Nah, kan saya tidak bisa menyalahkan pendapat Anda. Benar. Artinya setiap orang punya pandangan masing-masing, ya kan? Ada yang setuju dengan 3 periode, ada yang setuju dengan 2 periode. Bahkan bisa jadi sangat mungkin ada yang setuju dengan seumur hidup. Nah, ini saya sedikit. Kalau ini sampai terjadi misalnya 3 periode atau berapapun, ini adalah kemunduran demokrasi. Ya kan? Kalau kita tahu pada zaman Orde Lama, zaman Presiden Soekarno waktu itu ada TAP MPRS kalau nggak salah, di tahun 1963 diputuskan bahwa Presiden Soekarno ini menjadi presiden seumur hidup dengan berbagai macam pertimbangan, karena diyakini bahwa Presiden Soekarno ini layak untuk menjadi presiden seumur hidup. Kemudian Orde Baru pada zaman Presiden Soeharto, di undang-undang disebutkan bahwa
boleh mencalonkan lagi, tapi tidak dibatasi berapa periodenya, sehingga terjadilah sampai 32 tahun kan baru. Sampai akhirnya era reformasi misal ini dengan aturan tadi yang disebut dari awal bahwa maksimal 2 periode. Nah, ilustrasinya adalah kalau sampai balik lagi menjadi 3 periode ini kayak mundur lagi demokrasi kita, ya kan, yang sudah semakin baik, hanya tinggal prosesnya aja gitu kan, yang kurang-kurang dibenahi. Kalau mundur lagi ya nggak jauh lebih baik artinya. Dan secara eksplisit saya bisa sampaikan bahwa ini juga akan menjadi pertaruhan nih bagi pemerintahan Jokowi. Kalau sampai terjadi penundaan pemilu, artinya ini menjadi presiden buruk buat pemerintahan Jokowi, berarti tidak mampu dalam tanda petik menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwalnya, ya kan? Ini nanti wan prestasi nih. Kenapa era pemerintahan Jokowi ini tidak mampu melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwalnya? Kan Presiden Jokowi atau pemerintah saat ini juga nggak mau menanggung malu akan hal itu dong. Logikanya kira-kira seperti itu menurut saya. Oke, kalau ngomongin politik di Indonesia ternyata cukup dinamis dan Ya. kita juga sebagai masyarakat tentunya harus mengikuti apa yang ada. Betul. Kan negara kita negara hukum, jadi segala sesuatunya diatur oleh peraturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Oke, kalau itu makasih banyak Kak waktunya, Sama-sama. ilmunya, semoga bisa membantu kita buat masyarakat yang nonton juga. Oke. Terima kasih. Ya, makasih banyak.